Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wabarakatuh. ya, yang terhormat narasumber kita, Kakak Nona atau Ibu Nur Aida Duila yang beliau lebih akrabnya ingin dipanggil Kakak Nona seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, sahabat Kasuari IGI Papua Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita semua kesempatan untuk bisa menyelenggarakan webinar yang sudah cukup lama absennya karena luar biasa kegiatan kita, kesibukan kita masing-masing. Tapi saya pikir kerinduan untuk selalu mendiskusikan hal-hal yang hangat, yang penting, itu yang menjadi panggilan jiwa kita bersama. Dan kalau misalnya kita sepakat bahwa tidak ada yang kebetulan, maka sesungguhnya kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah sefrekuensi dan berusaha mencari terus solusi-solusi terbaik untuk membantu kita semua dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kita masing-masing di tempat kerja kita, baik itu di sekolah, peran kita sebagai guru, sebagai pendidik, terutama sekaligus juga sebagai orang tua dan bagian dari masyarakat. Itu mungkin yang pertama sekali ingin saya sampaikan. Izin saya Chandra Sri Ubayanti, Kakak Nona, Ibu Chandra. Saya lama di Jayapura dari tahun 83. Tahun 83 saya di Jayapura ikut orang tua. Orang tua saya itu TNI Angkatan Darat. Kemudian nanti lulus SMA baru kuliah di IKIP Bandung. Habis lulus saya kembali lagi mengabdi di Jayapura. Nah, ketemu jodoh di Jayapura, habis itu keliling-keliling ikut suami di Kaimana dan Fakfak. Di saat ini tugas saya itu di Fakfak SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat. Jadi perjalanannya seperti itu, singkat cerita mendapat amanah untuk menjadi kerennya sih ketua wilayah. Ketua wilayah teman-teman guru Papua Barat. Tetapi saya pikir tupoksi utama kita semua, kami semua ini adalah core-nya itu di sekolah. Jadi sesungguhnya Ikatan Guru Indonesia yang berdiri tahun 2009 itu lahir didasarkan atas apa ya, kayak mengisi kekosongan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ketika misalnya mengamati, mengevaluasi, menghayati dan seterusnya tugas-tugas pemerintah itu sangat berat dan luas, maka para pendiri Ikatan Guru Indonesia tahun 2009 itu berpikir bahwa tidak ada cara lain kecuali mencoba meningkatkan kualitas pendidikan itu ya dari diri kita sendiri. Maka lahirlah Ikatan Guru Indonesia dan apapun kegiatan kami di Ikatan Guru Indonesia itu bukan biasanya, itu memang selalu bersumber dari kebutuhan kita. Nah, jadi saya sendiri bersama teman-teman di Papua Barat, mungkin ini sekaligus ini ya, Kakak Nona dan teman-teman sekalian, Ikatan Guru Indonesia Papua Barat itu memang membuat kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang dibutuhkan dan sebisa mungkin mendatangkan narasumber-narasumber dari tanah Papua. Jadi nanti teman-teman semua, termasuk Kakak Nona sendiri, bisa melihat track record kami, jejak digital kami di YouTube maupun di beberapa media sosial. Itu memang kami concern untuk bahwa sebenarnya kita di tanah Papua, khususnya Papua Barat, Papua Barat itu kita punya kok stok teman-teman atau stok
para pemerhati pendidikan. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami atas nama teman-teman IGI Papua Barat sangat berbahagia, sangat merasa tersanjung, terhormat mendapatkan kesempatan Kakak Nona bisa hadir. Jadi artinya nanti contoh-contoh yang akan dihadirkan itu konteks banget gitu dengan kondisi kita di tanah Papua. Kalau misalnya narasumbernya dari Jawa atau di provinsi lain, saya pikir bisa jadi agak sulit memahami kondisi kita. Oke, jadi saya pikir mungkin itu pengantarnya. Izin saya bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya tidak tayangkan ya, tapi saya bacakan saja. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Nur Aida Duwila, Sarjana Hukum. Ibu Nur Aida Duwila ini lahir di Jakarta 19 Oktober tahun 1966. Jadi ketahuan ya Bu umurnya. Oke, Kakak Nona yang ingin disapa seperti itu, Kakak Nona ini bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang concern terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya, yaitu sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jayapura, Masya Allah. Jadi LBH Apik Jayapura. Jadi mungkin nanti Kakak Nona boleh cerita ya kenapa memilih jalur ini, karena ini jalur ngeri-ngeri sedap nih Kak Nona. Sekretariat LBH Apik Jayapura ini beralamat di Jalan Raya Sentani, Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Ini lokasinya dekat dengan rumah saya dulu pada saat di Waena. Kakak Nona ini sebagai advokat atau pengacara sejak tahun 2000, riwayat pendidikan, SD-nya di Kristraja Dok 9 Atas Jayapura, tamat tahun 79, berarti kakak tingkat saya nih ya Kakak Nona, SMP 1 Jayapura, SMA Negeri 2 Jayapura. Nah, ini semuanya alma mater saya nih Kak. SMP 1, SMA 2 ini sekolah saya nih. Fakultas Hukum Uncen tahun 1992. Nah, kita berbeda di S1-nya. Kemudian pekerjaan beliau 2001 sampai 2002 sebagai pengacara pada kantor advokat, yaitu pengacara Irwan Rambe Sarjana Hukum. 2002-2003 pengacara pada kantor advokat pengacara Bernard Akasian Sarjana Hukum. 2003-2010 pengacara pada Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua LP3AP. Kemudian 2010 hingga sekarang kantor advokat atau konsultan hukum milik sendiri ya Kakak Nona ya, Nur Aida Duwila Sarjana Hukum. 2017 sampai 2023 Direktur atau Ketua Pengurus LBH Apik Jayapura. Ini ada 3 halaman, saya bacakan semua saja. Riwayat kegiatan organisasi, mungkin ini saya skip beberapa. Wakil Bendahara 2 DPC Perhimpunan Advokat Indonesia, pada di Jayapura 2013. Beliau ini dari riwayat organisasinya, Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak pernah pindah ke jalur lain. Jadi beliau memang konsisten pada hukum dan HAM. Beberapa kali menjadi narasumber pada pelatihan TOT Hukum dan HAM 2018, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas DPC Pradi Jayapura 2018-2021, Wakil Ketua Forum Puspa Provinsi Papua 2017-2020, Ketua Bidang Hukum dan HAM Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, FPPI DPD Provinsi Papua 2018-2021, Koordinator Wilayah Papua Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi 2020-2025, anggota Dewan Kehormatan DPC Pradi Kota Jayapura 2023-2027, pelatihan perempuan pembela HAM 2023,
Pelatihan Pengacara Pelindungan Data Pribadi 2023, Ketua Bidang Advokasi Data Hukum Pengurus Wilayah KBPII Papua 2023-2028. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita tidak salah nih sudah mengundang narasumber kita yang saya pikir nanti dapat kita serap ilmu beliau karena berdasarkan sebetulnya tidak gara-gara Permendikbudristek ini ya yang baru-baru diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim ya, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 ya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini bukan gara-gara itu saja saya pikir, tapi memang kita sendiri merasakan bahkan mengalami. Nanti mungkin teman-teman bisa menceritakan bagaimana kami Bapak Ibu guru ini, Kakak Nona, itu apa ya? Jadi mungkin saya termasuk yang kalau mengajar itu sebenarnya yang terberat bukan bagaimana kami mengajar dengan baik. Jadi bukan masalah materi yang bisa kami transformasikan kepada para siswa, tapi sebagian besar itu masalah yang kami hadapi adalah masalah karakter, masalah-masalah yang memerlukan sebenarnya ilmu atau pengetahuan yang di luar yang sudah pernah kami pelajari di bangku kuliah. Bahkan apalagi beberapa kali saya dan terutama beberapa teman-teman itu harus berhadapan dengan hukum yang berhadapan dengan hukum itu artinya sedikit lagi salah itu sudah bisa tangan itu kena borgol kayak gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu sehingga saya pikir ini bukan masalah yang ringan gitu. Kalau misalnya masalah kompetensi kaitannya dengan profesi itu sih ya itu sudah memang wajib kami miliki. Bahkan yang jam terbangnya sudah tinggi kayak saya ini sudah hampir 17 tahun ngajar ilmu. Saya ngajar matematika. Ilmu matematika sih sudah di luar kepala kita ngajar. Tapi untuk masalah bagaimana caranya kami menangani, menghandle, kemudian menjaga diri dan teman-teman termasuk juga sekolah untuk tidak jatuh pada keputusan atau pengambilan tindakan yang bisa menjatuhkan kami ke daerah yang ya berkaitan dengan hukum itu kami ingin mendapatkan penjelasan detail dari Kakak Nona. Mungkin seperti itu ya gambaran besarnya. Nanti kita bisa dalami dari diskusi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Nona, narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Deswika mungkin bisa membantu untuk share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung ini ya, langsung handle ya. Oh silakan Kak. Materinya yang tentang perundungan kah? Iya, materi Iya. apa aja boleh, semuanya kayaknya penting. Iya, iya. Jadi memang tadi saya ngirim dua ya, tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan juga perundungan. Tapi Ya. kalau bicara tentang sekolah, kayaknya memang harus kita bicara tentang perundungan. Seperti itu ya. Iya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak atas undangannya, atas eh, permintaannya saya sebagai narasumber. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Jadi saya bisa mengeksplor saya punya diri seperti itu. Artinya bahwa memang bicara tentang perlakuan di sekolah itu memang agak berat seperti itu. Seperti tadi Ibu Chandra sampaikan. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa
kami LBH Apik Jayapura sejak 2000, kami sejak berdiri di 2017, kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau ada program-program yang melibatkan masyarakat. Tetapi di 2020, Desember 2020, itu kami mendapatkan satu program yang kami sebut dengan engage. Kalau bahasa Inggrisnya ya, disingkatnya engage, itu perlibatan. Nah, itu judul besarnya, itu perlibatan laki-laki dan anak laki, perempuan dalam kekerasan tangga dan juga promosi kesetaraan gender. Itu yang kami lakukan. Nah, daerah kerja kami itu di kampung, 4 kampung dan 4 sekolah. Nah, makanya karena ini berkaitan dengan sekolah, makanya saya senang sekali gitu. Jadi apa yang lakukan mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa 4 sekolah itu kami menyasar 4 SMP. SMP Negeri 1 Nimbokrang, itu Nimboran ya. Lalu SMP Negeri 1 Kemtu Gresi, SMP Negeri 1 Arso Kota, SMP Negeri 1 Arso, dan SMP YPPK Taruna Tegasa Arso. Jadi 4 sekolah. Nah, apa yang kami lakukan, yaitu pemahaman mereka terkait dengan bagaimana perilaku KDRT. Mereka sering melihat sebagai anak dan juga bullying seperti itu. Jadi salah satunya itu. Jadi mereka bagaimana kami menyampaikan anak-anak ini jadi guru, maaf. Sebelumnya guru yang kami latih. Gurunya dilatih sebagai guru pelopor. Jadi kami ajak berdiskusi apa yang menjadi tantangan ketika menghadapi anak-anak, maaf, dalam notabene anak-anak yang ada di Papua. Seperti itu. Dan memang apa yang tadi Ibu Chandra sampaikan itu persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di sini. Anak-anak yang temperamen, anak-anak yang tidak mau didengar. Tapi setelah dilatih dua kali pelatihan, itu juga pada pelatihan kedua, guru sebagai pelopor di sekolah, itu dilatih sebagai guru pelopor yang dibimbing langsung oleh psikolog. Seperti itu. Jadi psikolog menghandle pekerjaan kami bagaimana guru itu menempatkan posisinya sebagai teman bagi anak-anak di sekolah dan juga sebagai orang tua. Jadi bukan sebagai guru ya. Guru yang mendidik dulu, zaman kita dulu, itu mungkin gurunya ekstrim kan kalau ngajar. Seperti itu. Saya juga termasuk anak yang selalu dipukul jarinya pakai penggaris gitu. Tapi pada saat sekarang ini kan tidak mungkin kita memberlakukan itu. Nah, itu pelajaran itu diberikan kepada guru-guru ini terkait dengan bagaimana menghadapi situasi dan kondisi anak-anak saat ini, terutama di Papua gitu. Dan guru-guru itu nangis bahwa ternyata beginilah yang harus dihadapi gitu. Ternyata harus seperti ini karena PR berat bagi guru menerapkan aturan di sekolah, tapi juga sebagai pengganti orang tua di sekolah, iya kan? Tapi juga sebagai pendidik dan bagaimana menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi. Seperti itu. Nah, ada bahasa-bahasa yang selalu diungkapkan. Di ujung rotan ada emas, gitu kan? Nah, itu salah sekali begitu. Kalau di zaman sekarang ini, bahasa itu sudah nggak bisa dipakai. Di ujung rotan ada emas. Mungkin kalau disampaikan di ujung rotan ada pidana, kan begitu. Seperti itu. Jadi di ujung rotan ada pidana. Jadi memang repot sekali. Tapi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kita bicara Undang-Undang 23 2002 yang sudah diubah Undang-Undang 35 2014 yang dibuat juga ada peraturan pemerintahnya terkait itu. Jadi kita lihat bagaimana bicara tentang hak anak gitu. Hak anak untuk dilindungi, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, guru berperan penting menggantikan orang tua di sekolah. Gitu. Nah, ini yang mungkin selama ini
Kalau zaman saya dulu selalu mengatakan kalau guru tidak keras maka akan jadi orang. Seperti itu. Tidak akan jadi manusia. Pemegang hak dan kewajiban kan seperti itu. Tapi di saat sekarang ini kalau kita bicara seperti itu maka itu penyiksaan. Katanya gitu kan. Tapi itu memang benar. Karena ada aturan hukumnya yang mengatur. Sehingga Bapak Ibu eh, Bapak Ibu di apa ya diatur supaya Pak Guru ini dan Bu Guru jangan sampai melanggar aturan kan kayak gitu. Kayak tadi Ibu Chandra sampaikan hampir kena proses seperti itu. Jadi memang berat sekali. Cuma memang kita memposisikan diri bagaimana melihat anak-anak ini. Jadi di program kami itu kami melatih guru, lalu guru melatih muridnya. Di setiap kelas itu ada yang namanya anak sebagai champion atau anak sebagai pelopor ya, anak sebagai pelopor apa tuh menolak kekerasan. Seperti itu. Jadi anak-anak ini kami ajari setiap bulan atau 2 minggu sekali mereka menerima pembelajaran dari kami, kurikulum yang kami buat, yang kami berharap bahwa kurikulum itu bisa dipakai, walaupun itu ekstrakurikuler, tapi bisa dipakai di sekolah, setiap sekolah, bagaimana mereka menerima kurikulum yang kami kasih. Jadi anak aku dan temanku, seperti itu. Jadi itu mengurangi atau pencegahan ya, pencegahan perundungan. Seperti itu sebenarnya. Jadi dia melihat bahwa ternyata saya itu setara sama teman saya. Itu yang sebenarnya diajarkan. Jadi bentuk-bentuknya itu kayak dia memahami dulu apa itu gender, apa itu yang terjadi selama ini ketidakadilan gender. Dia pahami dulu itu. Terus apa itu yang disampaikan kalau saya teriakin teman saya colek, oh nggak boleh ya. Atau kalau saya salah terus bu guru marah, saya harus seperti apa? Gitu. Jadi anak-anak ini dilatih oleh kami dan juga guru-gurunya sehingga di setiap kelas itu ada 4 murid, dua laki-laki, 2 perempuan yang bertugas membantu gurunya, membantu guru meminimalisir persoalan di sekolah. Seperti itu. Jadi anak-anak dilatih. Nanti insya Allah nanti kalau ini saya kirim ke Ibu, kami punya kurikulum siswa itu yang belajar supaya mungkin entah nanti kita diskusi lagi apa yang bisa mungkin guru-guru sampaikan di sana. Seperti itu. Insya Allah kalau memang ada rezeki saya bisa bertemu langsung, kita bisa diskusi lagi kan apa yang bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi memang bicara di tahun bukan tahun ini, di tahun apa tuh orang bilang apa melek atau apa ya kalau bahasa ini apa ya paham hukum, melek hukum, orang biasa dong hukum kayak gitu. Itu apa sih yang tidak boleh saya lakukan dan apa yang boleh saya lakukan. Jadi menjadikan anak-anak di sekolah adalah anak sendiri. Sekalipun dia mungkin berbeda ras, tapi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, semua anak adalah anak kita. Walaupun kita tidak melahirkan dia. Itu ditanamkan dulu dalam diri kita bahwa anak-anak di sekolah adalah anak saya. Sesalah apapun dia, senakal apapun dia adalah bagian dari hidup saya. Mengapa? Karena bisa saja kenakalan dia itu berasal dari rumah. Dia melihat setiap saat kekerasan yang dia terima, perlakuan ibu bapaknya, atau bapak ibunya yang berantem, anaknya nonton, anaknya lihat, dia menunjukkan kekuatan dia di sekolah. Dia sebagai pembuli kan jadinya. Bagaimana saya bully orang, ini saya jadi kuat. Oh saya ternyata di rumah saya begini. Saya di luar aja saya tunjukkan jago saya. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari itu. Jadi bagaimana orang tua terlambat memahami, sekolah terlambat memahami, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang maaf ya saya kok jadinya kayak ngajari gitu. Maaf bukan ini guru semua ini, guru-guru hebat semua, tapi yang saya mau sampaikan saja bahwa LBH Apik Jayapura melaksanakan satu program yang kami
kami sebut dengan engage atau perlibatan laki-laki dan anak laki-laki, perempuan dan anak perempuan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan promosi kesetaraan gender. Itu tujuannya memang untuk mereka paham dulu, oh ternyata antara laki-laki dan perempuan yang membedakan kami hanya yang Allah kasih, yang Tuhan ciptakan kepada diri kita. Apa itu? Oh, laki-laki punya penis, dia membuahi. Perempuan punya apa? Punya 5M katanya. Apa itu? Menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Yang kelima menopause, karena tidak ada laki-laki menopause. Yang ada kan perempuan menopause, seperti itu. Lalu kami mulai mengajari bagaimana sih yang terjadi selama ini. Ketidakadilan yang kita terima sebagai perempuan. Yang dimana ada anak laki-laki boleh sekolah sampai tinggi-tinggi, tapi anak perempuan cukup sampai SMP ya, SMA nanti udah dilamar kok, ada yang nikahin kayak gitu. Terus apa ya bentuk-bentuknya seperti apa itu kami ajari. Jadi ternyata mereka mengerti dan mengatakan, oh ternyata selama ini yang kami hadapi, yang kami terima itu, yang kami apa ya, diperlakukan kepada kami itu sebenarnya tidak adil. Itu mereka berani menyampaikan itu. Nah, mengapa mereka berani? Karena gurunya dilatih duluan. Gurunya dilatih duluan, jadi anak ketika menyampaikan, guru nggak marah. Guru sudah pada posisi yang, oh iya ya, sama-sama harus dong, sama-sama harus mengerti. Tidak boleh saya saja. Bagaimana kalau saya aja yang ngerti, murid nggak ngerti, terus saya menyampaikan, kamu salah gitu, kamu begini begini gini bla bla bla. Terus murid bilang, kenapa Bapak nyalakan saya? Orang saya kan punya hak kayak gitu. Anak-anak kan selalu bilang 31 hak anak loh kayak gitu. Hak kami ada loh. Seperti itu. Akhirnya membuat apa ya persoalan baru kayak gitu yang tadi seperti Ibu Chandra sampaikan. Jadi memang bicara tentang persoalan-persoalan hukum itu sering terjadi. Mungkin Ibu maaf mungkin guru-guru pernah lihat ada di mana ada satu sekolah di Jayapura yang gurunya memukul murid sambil merokok, lalu disulut ya, kalau nggak salah waktu itu ada. Itu rame sekali. Dan kami sempat hampir turun tangan gitu, karena itu tidak boleh kan terjadi. Cuma memang di sisi lain kami berpikir betapa beratnya peran tanggung jawab seorang guru di sekolah. Sangat berat. Guru itu butuh pemulihan psikologi juga, psikososial kami sebut. Makanya pelatihan kedua dari pelatihan pertama itu, pelatihan keduanya yang langsung mengintervensi sebagai fasilitator adalah psikolog. Yang kami undang dari Jakarta, dari Puli. Apa tuh Yayasan Puli. Itu pimpinannya, maaf yang sekarang sudah jadi wakil ketua lembaga perlindungan saksi korban. Jadi psikolog sendiri langsung handle. Jadi memang maaf guru-guru, bukan hanya guru, kami sebagai pendamping aja, kami butuh psikolog untuk pemulihan psikologi kami, psikososial ya terutama, seperti itu. Saya nggak tahu apakah di Papua Barat sudah ada atau belum. Berharap sih bahwa teman-teman dari Ikatan Psikolog Klinis itu membentuk satu apa ya perkumpulan di Papua Barat, dan itu bisa diundang atau dimintai tolong untuk bagaimana membantu teman-teman IGI ya, IGI Papua Barat seperti itu. Jadi kalau bicara aturan-aturan hukumnya ya tadi seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara guru marah murid langsung dicubit dan itu melukai terluka dia, otomatis kita bicara penganiayaan. Kata-kata yang keluar sudah lagi bukan jadi kayak penghinaan kayak gitu-gitu kan. Jadi memang aturan-aturan hukum itu banyak yang bisa kalau unsur pasalnya terpenuhi maka itu bisa dijadikan pidana gitu. Contoh kalau guru marah, muridnya nakal, dipukul. Dipukul kan kita sudah bicara lagi kalau anak itu bicara Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C itu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu
kalau kita membiarkan melakukan kekerasan terhadap dia, ancaman hukumannya ada seperti itu. Atau di KUHP 351 ada kan gitu, bisa dipakai. Makanya sebenarnya kalau kita maaf saya secara pribadi mempidanakan guru itu sesuatu yang tidak masuk di akal, itu menurut saya gitu. Karena apa? Guru adalah orang tua kami, pengganti orang tua kami di luar rumah. Tetapi kan kita bicara saat ini, kita bicara tentang hak-hak anak, hak kepada perlindungannya seperti itu. Jadi memang kita harus tahu bahwa bullying itu bukan bullying ya. Kalau di antara anak-anak itu mungkin bullying ya. Tapi kalau guru kadang juga maaf, kadang juga mungkin tanpa sadar itu mengeluarkan kata-kata yang dasar goblok kamu, bodoh kamu. Itu kan sudah penghinaan. Seperti itu. Itu ada tandanya. Karena kita ucapkan itu tanpa kita sadari bahwa kita melukai hati dia. Melukai siswa ini kan, murid kita itu. Padahal mana tahu dia di rumah juga dia mengalami hal yang sama. Tidak dihargai hak-hak dia sebagai anak, dikata-katai oleh orang tuanya, di sekolah dia menemukan hal yang sama. Bagaimana saya maaf kata saya sampai kadang-kadang saya bilang, bagaimana anak Papua mau jadi generasi emas kalau kita tidak memperlakukan dia secara manusiawi? Itu saya. Itu kami yang biasa sebagai aktivis ya, aktivis perempuan, aktivis anak selalu mengatakan bahwa anak Papua itu anak-anak generasi emas Papua nantinya. Kalau bukan hari ini, kapan lagi kita menjadi orang yang membantu memulihkan situasi dan kondisi yang mungkin tidak bisa kita pulihkan di luar sana, tapi minimal di dalam sekolah, menjadikan mereka manusia yang lebih baik. Gitu. Nah, harapannya sih sebenarnya begini, dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu mungkin bisa kita combine ya dengan kurikulum di sekolah, bagaimana anak-anak memahami oh aku dan temanku setara satu, itu ada, aku dan temanku setara dua, itu ada kurikulum yang kami buat, itu dari asosiasi kami yang buat, dan itu bisa digunakan agar anak-anak itu paham, oh yang dibilang Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak gini loh, kamu orang Jawa tapi saya orang Papua, tidak ada bilang oh kamu datang ambil tanah saya, bukan begitu. Jadi anak-anak diajari supaya dia paham. Jadi ketika dia paham itu, dia tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga guru tidak menjadi emosi. Guru tidak menjadi marah untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan. Seperti itu. Itu yang memang maaf sekali kalau memang ibarat kata tuh beban guru itu berat sekali. Sangat berat, itu dipahami. Tapi juga di zaman sekarang ini kita paham bahwa aturan-aturan hukum berlaku. Baik undang-undang perlindungan anak, undang-undang undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, itu semua dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka atau terdakwa, dia dilindungi oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak. Seperti itu. Nah, anak tadi Ibu bilang, Ibu Chandra sampaikan ada persoalan anak. Nah, anak itu kalau berantem, kalau anak dengan anak ya, murid dengan murid maksudnya. Kalau muridnya itu di bawah 12 tahun, maka ketika ada permasalahan hukum, pelakunya ini tidak bisa dihukum. Gitu. Itu menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dia akan difasilitasi oleh penyelidik, itu diversi. Jadi penyelesaian persoalan di luar pengadilan. Gitu, diversi dan itu restoratif justice. Itu yang kalau restoratif justice itu penyelesaian peradilan di pengadilan, penyelesaian persoalan di luar pengadilan di mana atas persetujuan korban. Gitu. Itu bisa. Tapi kalau terjadi kekerasan seksual maka itu tidak bisa. Proses hukum harus berjalan sampai ke pengadilan. Seperti itu. Tapi kalau anak yang tadi saya sampaikan di bawah 12 tahun, otomatis kan dia belum paham. Itu bisa diversi dilakukan, penyelesaiannya restoratif justice seperti itu. Tapi kalau
Anak itu kan kita bicara anak itu 0 sampai 18 tahun umurnya. Seperti itu. Kalau besok dia sudah 18 tahun 1 hari, maka dia dikatakan bukan anak lagi kan, sudah remaja begitu. Tapi kalau jadi anak-anak itu dihukum, bukan dihukum tapi direhabilitasi. Seharusnya seperti itu. Jadi kami juga LB Apik melakukan pendampingan untuk pemulihan psikososial kepada anak-anak yang di dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kami bantu seperti itu. Jadi anak-anak di seluruh Papua, dari Papua Barat, dari Merauke, semua Papua Selatan tuh ada di LPKA. Dan di sana itu kami belajar untuk memahami situasi kondisi dia, mengapa sampai dia melakukan perbuatan pidana seperti itu. Dan jujur itu yang tersampaikan ke kami bahwa di rumah dia tidak mendapat pelajaran yang baik, di sekolah pun dia menjadi korban bullying dari teman-temannya dan juga guru yang tidak menghargai hak asasi dia sebagai anak. Itu yang tersampaikan ke kami. Jadi kami selama 6 bulan itu pemulihan psikososial bisa 1-2 bulan. 6 bulan kami lakukan dengan melibatkan yayasan pemulihan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Yayasan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Papua. YP2MP yang di ketuanya tuh Ibu Siti Aisyah Arifin. Beliau bantu saya dan alhamdulillah selama 6 bulan tuh ada perubahan yang dialami oleh anak-anak itu. Gitu. Nah, kalau terkait dengan guru-guru, tadi harapan saya gitu, Bu Sandra. Jika dimungkinkan itu kalau memang ada ikatan psikolog klinis di Papua Barat, itu berharap bahwa mereka bisa membantu guru-guru untuk melakukan pemulihan psikososial. Jadi setiap 3 bulan itu ada bimbingan. Mereka punya bahasa psikolog itu apa saya nggak ngerti bahasa psikologinya, tapi yang jelas setiap 3 bulan tuh harus ada bimbingan dari mereka. Seperti itu. Tujuannya guru itu dia tidak stres di sekolah menghadapi murid-muridnya, tapi murid-murid juga dilatih seperti yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Jadi ada yang bisa dilakukan kepada murid-murid. Mereka dilatih untuk menjadi pelopor di sekolahnya. Nah, nanti kalau ada kekerasan yang terjadi di sekolah, murid ini yang duluan teman-temannya. Nah, dan dia akan melapor ke guru BP. Sekarang istilahnya apa ya, Ibu? Guru bimbingan BK. BP itu apa ya? Konseling. Kok jadi lupa? BK. BK, ya, BK. Ya, BK, sorry. BK, bimbingan konseling. Nah, itu. Jadi mereka yang akan mengadu ke guru atau ke guru BK-nya bahwa ada murid seperti ini. Tapi dia sudah menghandle duluan gitu. Mengapa? Tujuannya itu supaya meminimalisir persoalan bullying, persoalan hukum lainnya di sekolah. Itu yang kami lakukan ya Bu ya selama 3 tahun ini. Begitu. Ya berharap bahwa itu menjadi pembelajaran yang lain lagi, ke sekolah lain lagi. Makanya kami selalu diundang untuk menyampaikan materi tentang bullying itu, gitu. Tapi juga kami memasukkan apa yang selama ini LBH Apik sudah lakukan, menyasar anak-anak sekolah, gurunya seperti itu. Jadi di setiap di setiap sekolah tuh 7 guru yang kami latih. Jadi kalau dari 4 sekolah berarti 28 ya. 28 guru yang dilatih untuk menjadi pelopor. Guru pelopor anti kekerasan. Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang di ujung rotan ada emas itu nggak dipakai itu. Kayak gitu. Tapi kenyataannya masih, Bu. Nah, itu. yang karena kenyataannya masih, makanya yang tadi Ibu sampaikan hampir kena pidana kan, seperti itu. Jadi memang berat. Pekerjaan guru itu bukan sesuatu yang ringan. Berat sekali. Mungkin murid-muridnya yang dilatih sudah menjadi orang besar sampai jadi presiden. Tapi guru kita belum tentu dia punya kekayaan yang melebihi itu. Itu loh. Itu yang kadang ada rasa bukan kasihan, bukan.
Itulah guru yang harus dihormati. Cuma bagaimana menyampaikan kepada murid, ini loh gurunya tuh pengorbanannya kayak gini. Guru di sekolah itu orang tuamu loh kayak gitu. Ya itu butuh yang tadi saya bilang, pelatihan-pelatihan kepada mereka agar mereka memahami bahwa ternyata guru saya tuh saya nggak boleh begini supaya saya nggak dapat pukul. Oh saya nggak boleh, saya diteriakin saya teriak balik kan gitu. Nah itu akhirnya gurunya menggunakan tangan atau kata-kata yang menyakiti perasaan murid. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa ya, eh, kalau bicara tentang aturan-aturan hukumnya tadi yang saya sampaikan ke Ibu, ke guru semua bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 2002 yang sudah diubah ke 35 2014 2014. Nah, itu aturan-aturan itu kan banyak tuh. Bagaimana pelanggar apa tuh ketika terjadi apa tuh memposisikan anak itu membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau serta-merta melakukan kekerasan terhadap dia, aturannya ada gitu. Izinkan mungkin bisa ditampilkan di PowerPoint-nya, mungkin adakah supaya nanti teman-teman bisa terutama referensi aturan-aturan, regulasi-regulasi yang bisa ini ada di filenya enggak? Kalau enggak, Kayaknya di itu ya, hukum yang saya bilang kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak itu ada mungkin Bu Deswika aturan. bisa bantu pada bagian anak karena eh, kan ada dua hal ya kalau yang dari Permendikbud 46 itu ada pencegahan, ada penanganan. Mungkin alangkah baiknya kan seperti payung ya, sedia payung sebelum hujan. Kita amit-amit tidak berharap kejadian, maka saya pikir fokus kami guru-guru itu kan inginnya kepada pencegahan saja. Dengan pencegahan yang optimal, saya pikir kita tidak menuai hal-hal yang yang tidak kita inginkan gitu. Jadi regulasi apa yang penting kita Ya, saya tuh ketahui. tidak pandai buka ini memasukkan Oh, ya nanti Bu Deswika ya. bisa share screen file yang mana Bu? Jadi mungkin kalau biasanya kami cuma bawa lesson plan, bawa RPP aja, nah sekarang di kepala kami atau di dokumen kami itu referensi regulasi tentang hak anak. Eh, ada salah satu teman kami itu begitu kami diskusi tentang Permendikbudristek yang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, beliau bilang, permen ini nggak akan apa sih namanya? Itu guru-guru pokoknya begitu dihadapkan dengan regulasi tentang hak anak selesai, dia bilang gitu. Jadi hak anak itu posisinya gimana Bu? Jadi guru itu pasti salah gitu ya kalau misalnya dibenturkan dengan Ya, anak itu. ya apa benar-benar itu yang ya Bu Chandra, ketika guru diperhadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan bicara tentang hak anak. Itu memang pasti salah jadinya gitu. Makanya tadi saya bilang yang kami lakukan pencegahannya tadi, bagaimana melibatkan anak-anak menjadi pelopor pencegahan kekerasan di sekolah. Gitu. Jadi dia diajak untuk bagaimana dia berperilaku dia dan teman-temannya supaya tidak terjadi kekerasan dilakukan oleh guru seperti itu. Oke, Jadi baik. memang kalau dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak repot itu. Itu ada pertanyaan dari Ada dua, kita langsung ini aja ya biar interaktif. Mungkin saya ke ini dulu ya, ke pertanyaan di kolom chat Pak Witono. Nanti Pak Witono walaupun sudah raise hand, di sini ada
Mungkin Pak Wahab mau buka mic langsung juga boleh. Apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat meminimalisir kekerasan di sekolah dan solusi terbaik apakah yang harus dilakukan oleh guru untuk menghindari perlakuan kekerasan kepada siswa? Jadi mungkin Kakak Nona di kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru ini, Ya. apa yang sedang digalakkan atau di apa ya? Maksudnya lebih difokuskan itu adalah pembelajaran berdiferensi, artinya memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan siswa atau murid-murid. Nah, mungkin itu ya, berdiferensi itu singkatnya seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Wahab, apakah ketika guru itu memilih model pembelajaran ini, artinya memperhatikan minat, bakat, kemudian perbedaan-perbedaan khas dari siswa itu menjadi salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan di sekolah kah atau gimana dalam pandangan itu? Ya, iya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi memang mengapa kurikulum Merdeka ini dikombin dengan kurikulum yang kami buat. Jadi memang asosiasi ketika Permendikbud keluar, asosiasi juga membuat itu, membuat kurikulum tandingan. Tujuannya tuh kalau bukan tandingan dalam arti mau Komplement melawan kali ya, Bu ya? pemerintah, bukan ya? Komplement, melengkapi. Ya, ya melengkapi supaya dari pemahaman pemerintah seperti ini ya aturannya. Nah, kami membuatnya seperti tadi. Membuatnya bagaimana mengintervensi siswa-siswa itu yang dilakukan oleh guru dengan memberikan mereka pemahaman dengan belajar bahwa aku dan temanku setara. Itu ada beberapa kurikulum yang kami sudah siapkan, lalu penjelasan-penjelasannya juga. Jadi guru di luar pelajaran yang dari sekolah, setiap hari Jumat jam 11 itu mereka dilatih. Mereka belajar dengan kami dan guru-guru pelopornya seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Yang ditunjukkan ke kami ya wallahu alam gitu. Tapi yang kami nilai sendiri, kami datangi, kami melihat hasilnya, mereka paham sekali bahwa di setiap kelas ini anak-anak yang ditunjuk sebagai pelopor ini mampu menunjukkan kepada teman yang lain bahwa kekerasan di sekolah itu tidak boleh terjadi, guru pun tidak boleh melakukan, dan murid tidak boleh melakukan kepada guru. Itu yang terjadi ya selama yang kerja kami hampir 3 tahun ini. Makanya karena hasilnya ada, maka kami diberi waktu lagi 6 bulan untuk mengintervensi orang tuanya. Jadi dilatih lagi orang tuanya, parenting kan kepada orang-orang tuanya supaya paham ini agar ketika guru menegur murid yang notabene ada anaknya, mereka tidak menerima itu sebagai sesuatu kekerasan yang mereka akan melapor ke pidana seperti itu, ke kepolisian. Seperti itu. Jadi guru pun guru dilatih, guru melatih murid, kami melatih murid dan orang tuanya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya, jadi saya lebih tertarik ini nih ke kurikulum tadi, Bu. Boleh di-share di sini atau gimana nih, Kakak Nana? Saya tidak mengerti ya cara. Saya biasa anak buah saya yang ini, tapi kalau saya baik, sendiri nggak saya apa-apa. tidak paham. Nanti teman-teman kan nanti punya email, mungkin nanti Kakak Nona bisa share ke kami setelah ini, karena kebetulan, jadi sebetulnya kami mengangkat tema ini bukan saja karena latar, tetapi kebetulan saya di sekolah ini kebagian menjadi koordinator nih. Memang ke Kemendikbud mendorong semua satuan pendidikan itu membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan nanti
nanti sekolah, habis itu di atasnya dinas pendidikan baik kabupaten maupun provinsi seperti itu. Nah, jadi memang ke idealnya seperti itu. Dan saya begitu mendapatkan SK ini, saya agak shock karena A, B, C, D, E. Ini hampir ada 13 tugas kami. Saya bilang, waduh, 13 poin itu termasuk mendampingi korban apa segala macam. Sabar. Saya ini di luar kesanggupan kami sebagai pendidik. Berarti seperti yang Kakak Nona tadi sampaikan, memang idealnya sekolah menghadirkan pakar ya, Kak ya. Iya, iya. Pakar untuk bisa membantu kami memahami tugas ini. Iya, Jadi berkolaborasi gitu ya. iya. Salah. Bersyukur bahwa Permendikbud ini setelah berjalan dengan yang asosiasi siapkan, LBH Apik siapkan, itu guru-guru di 4 sekolah ini tidak merasa apa ya keberatan atau apa ya, mereka jadi paham gitu. Oh ternyata pemerintah menyiapkan sesuatu, LSM menyiapkan sesuatu katanya gitu, dan itu klop jadinya seperti itu. Sorry, kemarin itu tanggal 24 itu kan tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember itu kan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, anak-anak ini meminta untuk mereka mempresentasikan pembelajaran yang mereka terima sudah selama hampir 3 tahun ini dengan membuat fragmen. Mereka membuat cerita tentang bullying itu seperti apa. Jadi mereka menjadi pelaku, menjadi polisi, jadi bagaimana nih mereka mengantisipasi persoalan ini kayak gitu. Jadi keren Ini abis kalau saya inisiatif bilang. anak-anak sendiri atau memang Ya, di setting? Inisiatif. enggak disetting. Jadi Oh, anak-anak ditanya, coba menurut kalian kalau yang dibilang kekerasan dalam rumah tangga kalian buat fragmennya bisa tidak? Lalu bullying di sekolah itu dibuat, mereka buat sendiri, mereka nyusun kalimat sendiri. Insya Allah nanti kalau saya ada videonya, saya kirim ke Ibu Chandra. oh ya, Masya Allah. Keren banget. Iya. Saya tuh terharu artinya gini. Anak-anak ini kan jauh sekali dari kota Jayapura, gitu. Mereka di daerah Kerom. Tapi mereka mampu menunjukkan diri. Mereka itu siapa, mereka paham kerja. Itu paham pembelajarannya. Aduh senang banget gitu lihatnya. Sedih aja gitu dari dinas pendidikan hadir, tapi karena hari Jumat mereka secepatnya pulang untuk sholat Jumat, tidak mengikuti sampai akhir cerita itu. Gitu. Padahal itu yang diharapkan untuk dilihat itu, ditonton. Iya, Seperti itu. kerennya lagi itu inisiatif anak-anak. Berarti Ya, pembelajaran bersama LBH Apik berarti ada dampaknya ya, Bu. Baik, tadi Pak Witono ada raise hand. Oke, ke Pak Witono dulu, habis itu ke Pak Las Maria ya. Baik, silakan Pak Witono. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf ini saya off cam karena kebetulan ini hujan jadi agak terganggu Ya, sinyal. nggak apa-apa. Mungkin kenalan dulu dari sekolah mana, seperti itu, ngajar apa, boleh. Terima kasih. Saya jauh dari Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri, seorang guru. Kepala sekolah di salah satu SMP Negeri 1 Puh-Pelem. Baik, terima kasih Pak Witono sudah mau berpartisipasi nih. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi membahas tentang bagaimana terjadi kekerasan di sekolah yang ini tentu juga semua kita sudah memahami banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan di sekolah. Dan ini sepakat memang guru tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kekerasan apapun alasannya. Ini menjadi topik yang memang kalau kita lihat bisa sepihak. Kalau kita mengacu pada dari pusat pendidikan, sebetulnya pendidikan itu kan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Tentu porsi terbanyak kalau kita lihat dari
struktur waktu. Dari 24 jam itu di sekolah kan paling hanya 24%, maksimal itu 25%. Artinya ketika anak-anak ke sekolah, itu sebetulnya sekolah menerima ujung dari proses pendidikan di rumah tangga. Artinya pangkalnya itu kan di rumah tangga. Kemudian ketika di sekolah, itu anak-anak dihadapkan pada pertemuan dengan anak-anak yang karakternya berbeda-beda. Kemudian mereka bersosialisasi, perbedaan-perbedaan latar belakang, dan sebenarnya mereka kadang-kadang bermain, melakukan kekerasan, melakukan bullying, dan memicu terhadap konflik yang bisa dengan guru. Di sekolah kami, itu banyak sekali kasus-kasus perundungan anak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan di sekolah itu dianggap biasa menurut mereka. Karena lingkungan mereka, misalnya kemarin, ada pakai lidi, itu pukul-pukulan pakai lidi, gitu. Padahal sudah sampai bekas-bekas gitu. Begitu ditangani, mereka mengatakan, oh, ini kan sudah biasa Pak, kalau saya tetangga biasanya main-mainnya begitu. Gitu. Dan itu menganggap bukan kekerasan, bukan hal yang membahayakan menurut anak-anak. Tapi bagi sekolah ini sudah keterlaluan kalau meskipun memakai lidi, tapi melukai ini kan sudah di luar kewajaran itu, meskipun mereka menganggap tidak. Artinya hal seperti itu sebenarnya pangkalnya kan dari lingkungan mereka sendiri. Sedangkan di sekolah mereka diupayakan untuk tidak begitu. Kalau melihat proporsi waktu yang hanya sekian jam di sekolah itu pun lebih banyak belajar di kelas. Kemudian untuk waktu-waktu bebas berkomunikasi itu kan hanya hitungan menit gitu. Paling 30 menit sampai 30 menit itu artinya istirahat pertama 15 menit, istirahat kedua 15 menit, selebihnya nanti ya setelah itu pulang. Artinya proporsi waktu ini ketika sekolah diberi tanggung jawab besar untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik, itu kan ya tidak adil, tidak proporsional. Yang 75% apakah tidak ada upaya-upaya untuk mengintervensi? Sepakat dengan Bu Nur tadi. Upaya-upaya parenting di masyarakat tidak masif. Saya juga anggota masyarakat, selama ini jarang menemukan upaya-upaya pemerintah mengintervensi kepentingan rakyatnya, keluarganya untuk ada pembinaan-pembinaan keluarga, nilai-nilai tentang bagaimana membina anak-anak. Sementara anak-anak kita itu di keluarga yang tidak normal, tidak semua normal. Di tempat kami lebih dari 40% itu anak-anak yang tinggal merantau. Mereka dengan mbahnya, dengan omnya, dengan Pak D-nya. Artinya komunikasi keluarga itu sudah tidak normal. Sementara di sekolah harus dengan aturan-aturan normal, nilai-nilai yang normal. Sementara di lingkungan yang lebih banyak waktunya itu situasi yang tidak normal. Bagaimana mungkin sekolah dengan waktu yang terbatas itu harus merubah situasi. Belum lagi nanti perilaku anak-anak yang kadang-kadang melukai lingkungannya, termasuk gurunya. Saya yakinnya sekolah itu adalah sekolah yang paling aman di waktu-waktu tersisa dari 75% itu. Artinya 25% waktu di sekolah saya yakin lebih aman dibandingkan di luar sekolah. Tapi persoalannya penanganannya justru lebih banyak dalam waktu yang singkat di sekolah ini. Apakah sinergitas antar lembaga sosial ini tidak pernah dijadikan sebagai bahan untuk melihat bahwa proporsi waktu yang banyak itu di masyarakat, kemudian ada intervensi yang lebih masif justru di masyarakat. Jangan sampai semua tumpuan itu ke sekolah. Kalau ada kasus di sekolah, itu pasti dilihat sekolahnya mana, ya, kepala sekolahnya siapa, mengapa tidak ditunjuk dari keluarga mana, RT berapa, RW berapa, di desa mana. Gitu. Ini kan tidak fair. Gitu. Kita pengen membangun masyarakat kita secara proporsional dari semua sisi. Sekolah itu adalah bagian dari upaya membangun masyarakat ini, bukan satu-satunya. Terima kasih, ini sekedar tanggapan saja, barangkali nanti ada masukan, mohon maaf, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya Pak Witono, mungkin langsung bisa dijawab aja. Ini
saya pikir mewakili suara hati dari kita semua ya. Sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan juga tugas kami berat, dan Pak Witono ini adalah kepala sekolah, dan tadi disampaikan juga sebagian besar itu anak-anak latar belakangnya dari keluarga tidak normal, dalam tanda petik tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap di keluarganya, yang bisa jadi mengkondisikan anak itu untuk melakukan hal-hal yang dikatakan kekerasan. Ya, mungkin senada dengan itu, Ibu, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika yang anak-anak lakukan itu dianggap biasa saja, bukan satu kekerasan. Nah, itu mungkin bisa itu dulu ya, baru kita nanti beralih ke Pak Lasmaria dan Pak Rizal. Silakan Bu Nur atau Kakak Nana. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau dibilang tadi Bapak sampaikan anak-anak menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang biasa ya. Itu memang bukan biasa, itu luar biasa kalau saya bilang. Karena bagaimana kita mengintervensi perilaku-perilaku anak-anak yang mereka lakukan biasa di rumah, gitu ya. Yang biasa mereka lakukan di lingkungan mereka, lalu dibawa ke sekolah. Seperti itu. Nah, tanpa sadar sebenarnya ada korban yang tidak berani bicara. Tidak berani bicara. Nah, itu mungkin yang tadi Bapak sempat sampaikan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga khusus perempuan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa yang bisa mereka lakukan? Bersyukur sekali saya di Papua ini, di Jayapura khususnya, saya selalu bergandengan tangan dengan dinas-dinas ini, dengan apa kota, DP3 Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan juga provinsi. Jadi kami selalu membantu untuk sosialisasi aturan undang-undang. Dan juga yang tadi saya sampaikan di sekolah itu, anak-anak ini orang tuanya setiap 3 bulan sekali diajak berkumpul, bukan saja untuk menerima raport, tapi untuk bercerita dengan kita, ini loh persoalan sekolah. Bahwa anak-anak ini yang dari rumah pendidikannya seperti apa, sampai di sekolah dia berbuat seperti apa, sehingga tidak matching. Nah, PR berat buat orang tua di rumah seperti apa? Intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak apa? Itu berat loh memang. Yang Bapak sampaikan tadi itu, dengar cerita aja sebenarnya membayangkan anak-anak yang tidak hidup di dalam lingkup kesempurnaan, maksudnya 2 orang ada, bapak ibunya ada, tetapi dia dititipkan kepada orang lain karena kebutuhan ekonomi. Orang tua yang harus mencari nafkah di tempat lain. Bayangkan perlakuan yang mereka terima, kalimat-kalimat ya maaf, mungkin saya nggak tahu ya kalau di Jawa, kalau seperti kamu tuh enak aja, dititipin di sini, nggak tahu diri. Bahasa-bahasa itu yang membuat dia menjadi orang yang menjadi anak yang tadi peduli. Ketika di sekolah, dia menunjukkan diri, saya siapa. Seperti itu. Nah, itu intervensi yang bisa dilakukan oleh semua lembaga, bukan saja lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati perempuan, pemerhati anak terutama, apa yang bisa dilakukan? Bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan masyarakat, mengintervensi keluarga-keluarga. Kalau saya di sini saya buat seperti itu. Di lingkungan kita ini selalu ada kegiatan yang harus disampaikan. Pertama, KDRT itu apa? Jadi menyampaikan KDRT, di dalam KDRT itu bagaimana perlindungan terhadap anak-anak kita. Jangan dikira karena orang tua punya hak 100% terhadap anak sehingga dia pukul aja boleh gitu. Enggak ada seperti itu. Gitu. Jadi memang PR berat buat kita, orang tua, bukan saja orang tua, pemerhati anak, LSM yang bergerak dalam bidang perempuan dan anak, bersama-sama dengan sekolah bergandengan tangan, kalau mau anak-anak kita maju lebih baik. Seperti itu, kayak yang sekolah kurikulum merdeka ya Bu ya.
kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini dengan kurikulum kami disatukan itu, kalau menurut saya itu keren abis gitu. Bagaimana anak-anak diajak untuk dia menunjukkan diri dia ini siapa loh sebenarnya. Dia pengen tunjukin saya ini siapa kayak gitu. Dan orang tuanya dipanggil, yang tadi saya sampaikan. Setiap 3 bulan orang tua dikumpulkan di kelas-kelas, masing-masing kelas, guru dan murid yang tadi dilatih itu berkewajiban menyampaikan kepada orang tuanya. Ini loh yang kami dapat di sekolah. Di luar pembelajaran yang dari dinas, tapi ini loh yang kami terima dari ibu, dari oma nona, mereka panggil saya seperti itu. Ini loh yang kami terima seperti itu. Jadi memang orang tuanya parentingnya seperti itu yang kami lakukan seperti itu. Nanti ada waktu di mana mereka dilatih lagi orang tuanya seperti itu. Jadi memang Pak, sinergitas antara sekolah dengan LSM itu yang kita butuh untuk bukan saja dinas, bukan saja LSM, tapi juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tanggung jawabnya di mana? Jangan ada dinasnya aja, gitu. Jangan dipikirkan yang dilihat di depan dia, tapi bagaimana ke kampung-kampung, itu PR itu, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya bisa kirim ini, saya coba kirim nanti ya, mungkin bisa dijadikan, kita akan bahas lain waktu bagaimana ini dipakai gitu di luar pembelajaran yang dari sekolah gitu. Mudah-mudahan yang saya jawab agak ini ya Pak, agak mengena. Mungkin ini Pak Witono, tadi saya ada kata-kata mungkin yang perlu diklarifikasi. Mungkin beliau ini Kakak Nona, beliau agak merasa frustrasi gitu karena ada kata-kata beliau itu tidak mungkin ya, sekolah tidak mungkin. Mungkin itu yang perlu diklarifikasi dari pandangan Kakak Nona sendiri, ternyata bisa masalah-masalah di sekolah seperti itu mungkin teratasi kok. Salah satunya dengan menerapkan yang tadi ya, jadi siswa pelopor. Saya juga sepertinya akan mengadopsi kurikulum itu karena kalau kita melibatkan hanya sekolah atau dalam hal ini guru-guru saja, saya pikir tidak akan bisa selesai karena kekuatan terbesar sendiri ada di para siswa sendiri. Karena saya melihat juga dan memperhatikan bahwa guru-guru ini kan kalau tidak mungkin bisa membantu siswa kalau siswa sendiri tidak mengomunikasikan, iya atau tidak gitu. Dan biasanya kasus-kasus seperti ini kan kayak fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan cuma sedikit, tapi sebenarnya di belakang guru, di belakang sekolah itu ada banyak kejadian-kejadian yang tidak muncul. Bisa jadi anak-anak itu sendiri yang tidak berani melapor atau mungkin ada ancaman kayak gitu. Kalau saya sendiri kadang-kadang baru tahu kalau ada yang membisikkan, ada yang memberitahukan kayak gitu. Dan saya berpikir sendiri bisa jadi di luar itu masih banyak kejadian-kejadian di belakang kita. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, Pak Witono gimana? Masih ada yang mau dikonfirmasi? Ditanyakan kembali atau sudah cukup puas? Ya, cukup. Sudah cukup ya Pak Wit? Iya, nanti mungkin kita menunggu ini ya, Pak Witono nanti mengisi presensi, kemudian kami emailkan kurikulum yang sudah diterapkan. Intinya bekerja sama dengan LSM seperti LBH Apik ini di lingkungan sekolah Bapak seperti itu ya. Karena maaf Pak, mau nanya, maaf Ibu Chandra. ya, di tempat Bapak itu ada lembaga swadaya masyarakat apa yang bergerak bidang perempuan dan anak? Sementara ini kami belum pernah komunikasi dengan LSM yang bergerak di perlindungan anak, Mbak. Oh iya. Izin tadi saya kurang clear di telinga saya. Dari mana Pak? SMP mana tadi Bapak? Dari Wonogiri. SMP Negeri Wonogiri. 1 Puh Pelem. Oh, Pelem itu di mana Pak? Ini
di perbatasan di Wonogiri paling ujung timur ya, Bu, ujung tenggara. Itu perbatasan Wonogiri, ya Jawa Tengah. Jawa Jawa Tengah. Tengah. SD Jawa ya Pak, bukan Tengah. SMP ya? SMP. Oh SMP. Nah itu Pak, kalau SMP itu benar-benar yang harus diintervensi. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau memang tadi yang seperti Ibu Chandra sampaikan, Bapak frustrasi, merasa bahwa frustrasi dalam arti maksudnya yang disampaikan gitu, yang tersampaikan ke kami bahwa 75% itu kan anak-anak di rumah gitu. Seharusnya kan orang tua punya andil besar, tapi ketika yang tadi situasi dan kondisi yang tadi Bapak sampaikan bahwa anak-anak ini dititipkan kepada neneknya atau kepada omnya, orang tuanya jauh. Nah, persoalan ini ketika kita sentuh dia dengan cara yang tadi saya sampaikan, bagaimana guru berperan sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, supaya dia merasa bahwa ada orang lain yang bisa menjadi orang tua bagi saya, sehingga saya tidak lagi menjadi seperti ini. Gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita menggunakan cara yang tadi saya sampaikan, menggunakan cara yang dipakai oleh kami, guru dilatih menjadi guru pelopor, lalu murid dilatih menjadi pelopor anti kekerasan, dan dia melatih teman-temannya yang lain sebagai champion di kelasnya untuk meminimalisir persoalan. Begitu. Mudah-mudahan itu nanti bisa dilakukan, nanti saya coba kirim. Bukan saya akan kirim kurikulumnya biar bisa dipakai untuk orang tuanya, untuk anaknya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terbantukan gitu, Pak. Atau mungkin Kakak Nona bisa ini minggu depan. Minggu depan Boleh. Ya, kita ini ya Boleh. bersambung ya, karena saya buatkan ini Boleh. bagian satu kayak gitu. Enggak Karena apa-apa, enggak masalah. kalau perlu anak-anak yang jadi siswa pelopor, guru pelopor itu bisa jadi tamu kita. Jadi nanti bisa Oh, cerita. boleh. Cuma Iya, memang kalau di Arso, sinyalnya ya. saya coba nggak apa-apa. Nanti saya coba bicara sama kepala-kepala sekolahnya. Mungkin kepala-kepala sekolahnya yang bisa hadir. Diceritakan, iya Begitu. betul. Kayaknya Ya, lebih apa ya, otentik gitu. ya. Nanti saya Terutama coba. Insya Allah saya hubungi. betul. Saya penasaran itu dengan inisiatif anak-anak itu. Apakah memang ada peran guru untuk mereka atau memang inisiatif Ya. pure pada saat membuat Kalau yang informasi yang saya dapat dan staf saya sendiri melihat pure mereka. Jadi mereka yang sebentar saya ngomongnya begini ya. Kamu yang ini. Jadi gurunya benar-benar nonton. Gurunya lihat, oh anak itu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mereka tidak diajar, kamu harus ngomong gini ya, begini. Enggak. Justru gurunya hanya menyiapkan tarian-tarian gitu. Tapi kalau fragmen, mereka lakukan sendiri. Seperti itu. Insya Allah minggu depan kalau Minggu depan saya ya coba Kak ya. hubungi dulu, hari Oke. Senin besok bisa Baik. tidak. Karena memang Arso, ya insya Allah, Arso itu agak susah gitu. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa. Mungkin kalaupun tidak Nanti saya mungkin kirimkan kita juga kurikulum yang live, dipakai oleh LBH Apik. ya bisa mereka merekam gitu, nanti videonya diputarkan ke kita. Jadi apa, sharing praktek baik lah. Boleh. Insya Allah. Oke. Baik. Pak Witono mungkin bisa ini ya, bisa bersabar, minggu depan kita sambung lagi ke solusi yang lebih realistis gitu. Baik, saya beralih ke penanya atau Halo. yang tuliskan di kolom chat. Ya, halo. Iya. Pak Wahab mau langsung Pak Lasmaria dulu ya? Pak Lasmaria dulu yang pertama. Atau Pak Wahab? Pak Wahab Anda mau langsung nanya atau mau saya bacakan? Oh, Pak Wahab sudah tadi ya tentang diferensiasi. Kita ke ini ya, Bu Kakak Nona, ke Pak Lasmaria aja. Selamat malam Bu Nur, mohon izin bertanya apa saja upaya yang harus dilakukan guru untuk mendapatkan siswa pelopor. Oh, mungkin kriteria nih di setiap kelas kah atau bagaimana? Apa saja kriteria dan bagaimana memastikan siswa pelopor anti kekerasan itu nyaman dalam mengemban tugas tersebut? Baik, ini menarik nih, Kak Nana. Kriteria.
Iya. mekanisme rekrutmen Oke. nih sepertinya. Oke, kalau yang kemarin anak-anak siswa yang di sekolah SMP Negeri 1 Nimboran, sekolah-sekolah yang lain itu tidak ada kriteria, tetapi guru nanya gitu, guru nanya di kelas, siapa yang mau mengemban tugas sebagai siswa pelopor anti kekerasan seperti itu, ditanya. Nah, kami menyiapkan memang di setiap kelas ada dan mereka berjumlah 50 orang. Satu sekolah itu 50 orang. Jadi 200 siswa yang kami latih dengan itu yang berbeda. Seperti itu. Jadi setiap sekolah 50 diambil dari setiap kelas. 2 perempuan, 2 laki-laki. Seperti itu. Dan ditanyakan dia mau tidak. Tapi sebelumnya ditanyakan dulu, ditanyakan biasanya kami seperti melakukan mapping gitu. Kalau kami nyebutnya sih baseline survey. Dia ditanya bagaimana perlakuan orang tuanya kepada dia di rumah. Apa saja yang dia sudah menerima kekerasan seperti apa. Apakah ada fisik, psikis, seperti apa. Nah, baru kita cerita. Itu tidak boleh dilakukan. Kamu sanggup tidak kalau mengatakan tidak kepada orang tua kamu? Bisa mengatakan tidak kepada teman-teman kamu? Jadi gitu, ada mappingnya, ada baseline yang kami lakukan kepada mereka. Tapi sebenarnya spontanitas dari anak-anak itu yang saya mau ikut gitu. Jadi ditanya nih setiap kelas menyiapkan muridnya gini, dan guru lebih paham. Guru itu lebih paham siswanya yang mana yang memiliki kriteria yang maaf, kalau saya bilang sebagai contoh, dia bisa menjadi contoh yang baik buat teman-temannya yang lain. Seperti itu. Dia mungkin punya, ya saya kalau bilang power ya, dia punya power dalam arti bukan yang jelek ya. Seperti kalau dia ngomong temannya dengerin, kayak gitu, itu sebenarnya kriterianya. Dia ngomong, kita bisa, pasti guru punya penilaian lah setiap kelas. Siapa yang paling mendominan di situ dari perilaku dia dan teman-temannya mengikuti. Itu sudah contoh, itu salah satu kriteria yang membantu untuk menjadikan anak itu pelopor. Seperti itu. Oke, mungkin di samping misalnya inisiatif atau apa ya, anak-anak sendiri yang memang mengajukan diri, itu tidak ada seleksi kah, Kakak Nona? Misalnya, apakah anak-anak Tidak, yang tidak ada, memang tidak ada baik-baik saja di seleksi. keluarganya atau gimana tuh? Enggak ada. Guru juga tahu kan, guru lebih paham. Oh, Jadi oke. anak-anak yang diambil untuk apa? Ada juga anak-anak yang backgroundnya memang korban kekerasan di rumah, seperti itu. Jadi dia harus mampu mengatakan bahwa kekerasan itu tidak boleh terjadi, dan dia menyampaikan itu kepada orang tuanya. Nah nanti orang tuanya parenting nih, mulai Januari sampai Mei itu orang tuanya di parenting. Gitu. Oh, ini berarti masih berjalan ya program ini, Kak? Masih Oh, berjalan. oke, menarik sekali. Baik. Pada saat misalnya anak-anak sudah terpilih gitu, mungkin ada beberapa anak-anak yang kritis. Nanti saya mau ngapain? Nah, kira-kira kita mesti jawabnya gimana nih, Kak? Bisa ada yang bertanya, nanti tugas saya apa? Gitu. Itu. Tugasnya mengajak teman-teman untuk ayo yuk, kita tidak boleh lagi menjadi pelaku kekerasan di antara teman, pelaku kekerasan terhadap orang tua atau guru kita, seperti itu. Mau tidak? Mau tidak mengatakan tidak untuk kekerasan? Biasanya gitu. Itu yang staf saya lakukan ke siswa. Jadi staf saya ini kan anak-anak yang baru-baru lulus SMP, baru lulus sarjana. Mereka ini dilatih oleh IGGR dari Jakarta sebagai paralegal, dan mereka bergabung dengan LBH Apik, dan mereka ini anak-anak yang memang apa ya, anak-anak muda, sehingga mereka concern sekali dengan anak-anak sekolah. Jadi mereka ini yang menjadi pelatih buat mereka, buat siswa ini. Seperti itu. Nah, guru dilatih oleh kami, lembaga, guru memilih murid-muridnya, staf saya yang pertama melakukan assessment dengan mereka. Baru saya yang datang, seperti itu. Oke, baik Bu, secara detail di kurikulumnya itu ada ya, Kak ya? Apa namanya? Ada. Panduannya, baik. Pembelajarannya apa yang bisa dilakukan. Jadi Oke. ada mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Iya. Wah,
ini semakin nggak sabar untuk nunggu minggu depan karena bermanfaat sekali. Baik, Insya Allah, oke. insya Allah. Alhamdulillah. Pak Las Maria sudah cukup jelas ya, seperti itu. Jadi kriteria Kalau dari ini nama ini bukannya ibu, bukannya ibu ya? Mas Maria Samosir, aduh nggak tahu nih Bapak atau Ibu. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Ya Bapak atau Ibu Mas Maria Samosir. Baik, kita Saya pindah kayak ke pernah dengar nama itu di oh Papua, gitu tapi nggak kah? tahu bener nggak. Ya mohon maaf kalau saya salah sebut ya Bapak Ibu. Ya ini jelas. Ini chatnya private ke saya. Oh, Misalnya siap. dari Pak Rizal. Misalnya ada kasus guru mendisiplinkan anak dan tidak sengaja memberi bekas sedikit pada murid. Oh, maksudnya apa nih? Kayak mukul gitu ya? Memberi bekas sedikit pada murid dan mengakibatkan ortunya, dalam hal ini orang tuanya itu adalah pegawai negeri, datang memarahi guru. Tidak menghargai guru dan Kepsek untuk menyelesaikan di sekolah. Orang tua langsung melaporkan masalah ke polisi dan akhirnya gurunya sendiri menyelesaikan di kantor polisi bersama guru dan murid. Pertanyaannya, pihak sekolah harus mengambil tindakan seperti apa? Ini kasusnya hampir sama dengan yang terjadi di sekolah saya nih, Bu. Jadi cenderung masalah itu antara sekolah sama orang tua nih, Bu. Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira gimana? Karena Iya, tujuan si guru itu kan untuk mendisiplinkan. Tidak pakai rotan, tapi mungkin apa pakai tindakan sedikit gitu ya, bisa jewer mungkin atau ada pakai kata-kata yang dipandang iya baik, baik. seperti itu. Iya, mungkin yang harus kita pahami dulu bahwa hak anak ya, karena kita bicara anak, jadi mendahulukan hak mereka. Artinya begini, ketika dia mendapat perlakuan seperti itu, yang luka hatinya sebenarnya, bukan yang terlihat di tangan atau di mananya gitu. Yang bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat itu hatinya yang terluka sebenarnya. Kalau kita mau bicara jujur ya, terkait perlakuan kekerasan yang mereka terima walaupun tujuannya mendidik. Nah, sebenarnya yang diharapkan bahwa itu tidak terjadi, tapi andai pun itu terjadi yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana pihak sekolah mengambil tindakan. Jadi seharusnya apa ya, seperti permintaan, betul akan ada permintaan maaf, cuma jangan, ya itu ya, kadang-kadang saya heran juga, maksudnya orang tua menitipkan anak di sekolah, terjadi apa-apa orang tua harus di sekolah, bukan ya. Kecuali anak itu cacat, itu menurut saya gitu. Itu menurut saya seperti itu. Harus seperti itu penyelesaian orang. Jadi kepala sekolah menghandle persoalan, ibu tolong ini kita selesaikan di sekolah baik-baik. Nanti saya akan memberikan teguran keras kepada gurunya, tapi juga mungkin kita sama-sama melihat mengapa sampai itu dilakukan. Betul itu salah, melukai perasaan anak, tapi anak itu yang sebenarnya harus diajak ngomong duluan. Itu saran saya. Mengajak anak berbicara duluan, menyampaikan permohonan maaf kepada siswanya, guru, karena kata maaf itu tidak melihat bahwa saya orang tua, jadi saya meminta maaf itu salah, tidak. Tapi maaf itu kita tunjukkan duluan. Kita tunjukkan duluan, kita berani meminta maaf, maka anak dia akan mengikuti kita. Permintaan maaf dengan mengatakan bahwa tidak sengaja melakukan karena bla 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 bla, kan begitu. Kan yang paling tahu guru ya, mengapa saya lakukan itu karena gini gini gini, Bapak minta maaf karena tadi mungkin Bapak hilaf, maaf tidak akan mengulangi dan kamu juga tidak boleh mengulangi lagi perbuatan kamu. Dan itu kepala sekolah harus menghandle sebelum anak itu pulang loh. Gitu. Jadi persoalan diselesaikan pada hari itu juga, jangan sampai dia keluar dari sekolah dulu. Karena ketika dia sampai di rumah sebelum penyelesaian di sekolah, itu ceritanya berbeda.
orang tuanya menerimanya dengan salah. Tapi ketika penyelesaian dahulu dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru BK, atau siapapun gurunya, pelaku dan guru yang lain gitu, guru sebagai pelaku dan murid dipanggil, disampaikan, insya Allah yang tersampaikan ke sekolah, ke orang tuanya tuh berbeda lagi. Artinya gini, berbeda artinya gini. Persoalan saya dengan guru udah selesai, Ma. Kami sudah selesaikan baik-baik, sudah tidak ada ini, sudah ada kata maaf. Kalau mama mau datang ke sekolah, bicaranya dengan cara yang baik. Jadi anak dilatih untuk apa? Memanage dia punya rasa marah atau rasa sakit yang dia terima dengan apa ungkapan yang guru sampaikan. Mohon maaf ya, kayak gitu. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Berarti kata kuncinya di tadi ya, bahwa masalah itu harus diselesaikan sebelum anak itu pulang. Pulang. Jadi memang ya beberapa kali kasus di sekolah saya terjadi itu ada apa? Jadi sekolah itu terskip gitu. Nah, itu juga bukan karena ini Kakak Nona. Jadi anak-anak itu kan pegang HP. Jadi pada saat kejadian yang mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Rizal itu, ini prosesnya masih bergulir. Nah, si anak ini langsung angkat HP, lapor bapaknya gitu. Nah, jadi belum terselesaikan dengan pihak sekolah. Ini bapak udah nongol dan terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan. Ini sampai ke kantor polisi saat itu. Jadi mungkin saran Kakak Nona apa nih pada kasus yang setipe? Memanage penggunaan HP di kelas. Bisa nggak HP itu tidak dipakai pada saat di sekolah pembelajaran? Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya begitu. Iya. Tidak boleh menggunakan HP dengan maksudnya jamnya ya. Iya. Ketika pembelajaran dimulai, maka HP itu harus dalam keadaan off dan HP dititipkan ke atau ada locker di ruangan. locker khusus kali Ada ya. locker khusus, HP semua ada di situ. Kayak gitu. Itu untuk memanage persoalan sekolah keluar sampai di luar. Gitu. Ini pemikiran saya karena memang itu yang tersampaikan kepada guru-guru untuk meminimalisir persoalan lain. Iya. Betul. Jadi beberapa kali kasus di sekolah saya terjadi itu apa ya? Masalah itu pada yang seharusnya terminimalisir akhirnya tidak terkendali karena itu tadi. Ada pihak-pihak yang tidak dapat memanage emosinya sehingga seperti itu. Ya Allah. Terima kasih Kakak Nona sudah bisa memberikan pencerahan. Oke, baik. Beberapa pertanyaan sudah beberapa teman-teman itu mengucapkan terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya? Kurikulumnya insya Allah nanti bisa saya share ya. Iya, jadi Bu Chandra, insya Allah. iya, kayaknya memang perlu didalami ya karena ini juga kan masih berjalan apa namanya sedang diterapkan. Tetapi dari yang sudah diterapkan itu sudah mendapatkan hasil atau dampak yang positif, saya pikir bisa dibagi di minggu depan insya Allah ya, di minggu tanggal 10 dan saya berharap sih bisa menghadirkan beberapa wakil dari sekolah yang menerapkan kurikulum ini. Wah, ini bakal jadi satu langkah yang sangat baik untuk kita semua. Bapak Ibu, adakah yang masih ingin bertanya? Oke, ini sudah 15 menit lagi pukul 10 malam kalau di Papua. Ya, sambil menunggu teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin ingin berbagi cerita, saya ingin menceritakan satu kejadian di sekolah saya, Kakak Nona. Mungkin mohon tanggapannya. Jadi sekolah saya termasuk sekolah yang cukup besar, jadi sekitar 1.400 siswa di dalam 31 rombel.
atau 31 kelas. Jadi ada satu kejadian itu, ada beberapa siswa yang tawuran. Tawurannya itu setelah sekolah, tetapi masih mengenakan seragam sekolah. Ini baru-baru berapa bulan yang lalu ini, awal semester ini. Itu tawurannya itu, nah di antara anak-anak yang melakukan tawuran itu ada yang minum-minuman keras. Jadi beberapa anak. Jadi sekolah mencoba menginventarisir ya, menginventarisir siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian mendudukkan masalah sesuai dengan tata tertib yang ada. Jadi mereka anak-anak itu semua sudah diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan mereka. Tetapi yang terberat itu yang minum-minuman keras. Nah, sesuai dengan tata tertib kami itu atau peraturan kami itu, yang minum-minuman keras otomatis dikeluarkan. Bisa jadi juga dipindahkan sekolah. Nah, pemberian atau penjatuhan sanksi itu melalui proses tentu saja lewat rapat dewan guru. Dan kami menganggap itu sudah prosedural banget gitu. Nah, tapi ketika waduh. Ya nanti tolong Bu Desvika diperbaiki presensi yang diminta oleh teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Jadi singkat cerita itu kami memandang atau sekolah memandang yang kami lakukan sudah benar karena sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi sekolah ingin menegakkan kedisiplinan. Nah, tapi dampaknya itu orang tua tidak terima, Kak. Orang tua tidak terima anaknya itu dikeluarkan, bahkan sampai mengintimidasi kami guru-guru. Tidak perlu saya ceritakan detailnya, tapi orang tua itu datang, kemudian datang ke setiap kelas, mengintervensi guru-guru, mengatakan hal-hal yang tidak berkenan, dan mengatakan dalam tanda singkat kesimpulannya itu, kami guru-guru tidak berhasil mendidik kayak gitu. Bahkan sampai ke SARA, dibilang guru-guru memperlakukan anak Papua seperti apa kayak gitu. Jadi ada satu sampai dibawa ke rapat dewan, anggota dewan gitu, Kak. Karena kebetulan sekolah kami dekat dengan kantor DPRD, sampai anggota dewan itu, bahkan ketua DPR sendiri memediasi kami untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam rapat itu 2 kali kami meeting itu, kalau tadi Pak siapa yang pertama tadi itu, Pak Witono itu menyampaikan bahwa anak-anak melakukan kekerasan itu dianggap biasa. Nah, ini orang tuanya yang menganggap bahwa minuman keras itu biasa. Ya, seperti itu, sehingga mereka menganggap sekolah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan karena itu kan cuma minum, bukan mabok dalam arti ini. Dalam arti bahwa itu adalah bagian dari budaya orang Papua, sehingga penanganannya nggak boleh dong dikeluarin. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kami juga agak-agak bagaimana ya, karena di satu sisi sekolah ingin menegakkan kedisiplinan, tapi di satu sisi ternyata sekolah harus berhadapan dengan pemahaman orang tua yang dalam hal ini tidak menerima tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah. Nah, dari kacamata Kak Nona sendiri memahami ini gimana? Karena jujur kami shock dengan keadaan kemarin itu. Oke, sebenarnya pertanyaan saya begini dulu Bu Chandra. Ya. Apakah ada yang dibuat terhadap sanksi ya? Iya. Sanksi yang diberlakukan itu
apakah dia tertulis dan ada aturannya. Contohnya gini, sorry. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena mungkin apa yang dikatakan bahwa sekolah tidak berhasil dalam mendidik anak, itu bagian dari yang tadi saya sampaikan, teguran-teguran itu sebenarnya. Jadi seharusnya maaf, guru tidak langsung mengeluarkan anak itu, walaupun itu berdasarkan rapat Dewan Guru ya, gitu. Tidak langsung mengeluarkan, tapi menegur dengan memanggil orang tuanya. Itu teguran pertama yang dikirim. Maaf kalau maksudnya kan belum ada penjelasan Ibu yang ini sudah beberapa kali dan sudah ditegur beberapa kali, gitu. Seandainya kalau ini baru pertama kali, maka yang harus dilakukan adalah orang guru melakukan rapat Dewan Guru dengan mengundang orang tua anak yang sebagai pelaku meminum minuman keras itu. Lalu menyampaikan bahwa sekolah tidak mentolerir anak yang meminum minuman keras dan melakukan tawuran. Ini teguran pertama yang kami sampaikan. Kalau dia melakukan lagi, maka mungkin bisa saja akan dikeluarkan. Jadi itu tersampaikan dulu. Gitu. Itu tersampaikan dulu, jangan langsung dikeluarkan. Mengapa? Kalau kita langsung mengeluarkan, bagaimana kita mau katakan bahwa kita berhasil dalam mendidik anak? Gitu. Setidaknya harus ada yang tersampaikan kepada pihak orang tua maupun murid ini bahwa bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita Papua bebas dari kekerasan kalau kalian masih menjadikan minuman sebagai apa ya, yang mengatakan bahwa minuman adalah budaya kami. Itu salah. Itu budaya yang salah gitu. Nah, anak sekolah jangan sampai meminum minuman keras. Apalagi di lingkungan sekolah. Mungkin di rumah orang tua mau membolehkan, tapi di sekolah tidak membolehkan. Itu harus tersampaikan kepada orang tuanya. Dan harus juga tersampaikan bahwa bagaimana Papua mau menjadi lebih baik kalau anak-anak ini, anak-anak Papua generasi emas ini dididik dengan cara seperti itu. Membiarkan mereka meminum minuman keras. Itu. Mungkin itu ya yang mungkin, maaf, saya tidak menyalahkan, tapi mungkin itu yang tidak tersampaikan kepada orang tua bahwa ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, baru anak dikeluarkan. Seperti itu. Betul fatal, tapi kita harus melihat bahwa situasi kondisi anak ini mungkin lebih membutuhkan perubahan perilaku dari lingkup rumahnya dan dibantu oleh sekolah dengan tidak membuangnya, gitu. Maaf ya kalau saya bicaranya salah, tapi ini yang ada pemahaman saya seperti itu. Jadi tidak serta-merta anak buat salah langsung dikeluarkan dari sekolah, tapi melalui proses pembelajaran pertama ya, ada teguran pertama, dia disuruh bikin pernyataan, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan anak-anak ini kalau dijadikan anak-anak pelopor untuk tidak lagi, mungkin itu lebih baik gitu, supaya dia diajak untuk saya sebagai pelopor anti kekerasan. Jadi dia yang dilatih kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi lebih baik kan gitu. Dia mengajak teman yang lain jangan melakukan kekerasan lagi. Kita siapa kayak gitu. Begitu. Itu pemahaman saya ya. Ya, baik. Soalnya kami itu kan punya tata tertib itu ada tingkatan, Bu. Jadi ada yang berat, sedang, sama ringan. Jadi memang untuk pelanggaran-pelanggaran berat itu memang ada istilah kami itu poin 100 di mana tanpa tedeng aling-aling no excuse gitu. Jadi langsung keluar. Itu berarti nggak tepat ya Bu ya, yang seperti itu di lingkungan pendidikan. Kalau menurut saya itu tidak tepat. Mengapa? Karena itu berhubungan dengan anak itu dia punya hak untuk
untuk berubah melakukan kali ya, pendidikan. untuk berubah. Pendidikan ya, dan dia harus berubah. Berubah itu di tangan siapa? Kalau di tangan orang tuanya tidak mampu, maka sekolah mungkin, ya saya nggak tahu ya aturan sekolah seperti apa gitu. Tapi saya coba memasukkan itu, bukan saya, kami mencoba menyampaikan itu kepada pihak sekolah yang di mana tempat kerja kami ya, daerah sekolah dampingan kami. Jadi ada satu cerita anak perempuan ini mengalami kekerasan seksual gitu. Dengan alasan apapun bahwa itu mereka pacaran, tapi yang namanya anak, dia tetap anak. Dia harus dilindungi karena undang-undang mengakomodir itu gitu. Lalu orang tuanya tidak terima, orang tuanya melaporkan ke pihak kepolisian, orang tua perempuan sebagai korban ya, melaporkan bahwa anaknya sudah lalu ada kalimat lah, itu kan mereka pacaran. Betul mereka pacaran, tapi dia anak. Anak itu walaupun dia pacaran, dia harus tetap dilindungi. Apalagi laki-laki ini dewasa, orang dewasa. Nah, karena persoalan itu anak dikeluarkan dari sekolah. Dia dikeluarkan ya dari sekolah. Dia tidak bisa sekolah ini anaknya. Nah, guru yang guru-guru yang dilatih oleh kami itu membuka peluang kepada anak korban ini untuk diterima di sekolahnya. Coba. Padahal ini sekolah negeri loh. Anak yang dikeluarkan itu dari sekolah diterima oleh guru-guru dari SMP negeri. SMP negeri 1 ini. Nimboran ini. Coba. Saya tanya, alasannya apa, Pak? Dia jawab, anak itu tidak harus disalahkan. Kalau dia salah, yang salah siapa? Cara mendidik orang tuanya yang salah. Biarkan kami welcome sama dia, kami terima. Terima. Anak itu dikasih tugas, jadi apa? Siswa pelopor sekarang. Gitu. Nah, mungkin ini perlu diskusi. Maaf karena saya bukan guru. Saya nggak tahu ya peraturan-peraturan, tapi saya sebagai aktivis anak, aktivis perempuan, saya melihat dari kacamata saya seperti itu. Gitu. Apalagi kalau ada istilah pelanggaran berat. Gitu. Iya, ini jadi padahal sudah mau closing tapi malah jadi hangat nih, Bu. Jadi di kolom chat itu nada dengan saya nih. Mungkin kondisi kami mirip ya. Jadi Pak Witono bilang pelanggaran berat menurut kami tidak harus berjenjang. Jadi tidak perlu ada teguran satu seterusnya, jadi langsung pada pokoknya. Dengan kata lain langsung dikeluarkan. Mungkin begitu ya Pak Witono. Kemudian Pak Aswad mengatakan pentingnya sosialisasi tata tertib, sosialisasi ditandatangani bermaterai segala seperti itu. Tapi mungkin fokusnya di tadi ya. Untuk pelanggaran berat berarti seharusnya tidak langsung dikeluarkan. Begitu ya, Kakak Nona? Ya, kalau menurut saya nggak tahu aturan sekolah. Tapi menurut saya seperti itu. Jadi, karena apa ya? Yang rugi sebenarnya dia punya diri. Karena dia yang minum ya. Dia minum, dia melakukan. Yang rugi anak ini. Lalu kerugian itu diperparah dengan dia dikeluarkan. Gitu. Maksudnya kita memposisikan diri. Kalau saya memposisikan diri ketika itu anak saya. Gitu. Saya selalu mengatakan begitu kepada guru-guru. Coba memposisikan diri ketika itu terjadi kepada anak kita sendiri. Bagaimana perilaku yang diterima oleh dia dan tanggapan kita seperti apa, gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa pelanggaran berat itu masuk dalam pelanggaran berat, maka mungkin kita perlu guru perlu mengulang. Yang tadi mungkin ada saran bahwa ketika dia masuk sekolah itu mereka membuat pernyataan bahwa dia apa. Jadi dia sendiri yang mengatakan bahwa ketika saya melakukan ini maka saya bersedia dikeluarkan dari sekolah. Kayak gitu. Anak diajak untuk berpikir, oh kalau seandainya saya melakukan ini maka itu saya salah. Maka saya harus keluar dari sekolah ini. Kayak gitu. Dia diajak dari awal dia masuk sekolah kita itu masuk sekolah diajak untuk itu. Seperti itu. Jadi sepertinya kita harus melakukan bedah tata tertib sekolah ini untuk bisa. Takutnya jadi salah ya, karena memang ya
Iya. Karena anak itu punya kita, anak itu milik semua orang. Gitu. Jadi Guru, kayak orang misalnya tua, kasus, tetangga semua iya mungkin seperti bertanggung jawab. kasus, maaf, ada beberapa kasus itu yang berat kalau kategorinya misalnya siswi yang hamil atau yang menghamili itu nggak ada ampun langsung dikeluarkan Ibu. Nah, apakah kami juga sekolah salah? Karena pertimbangannya kenapa dikeluarkan itu sebetulnya supaya nggak jadi virus. Kalau Oke. misalnya sekolah tidak mengeluarkan, itu nanti dia akan menularkan perbuatan tidak baik itu ke teman-temannya, dan ada seperti ini, yang ini juga teman kita juga nggak apa-apa, ya udah kita buat lagi. Nah itu yang kita takutkan di lingkungan guru-guru atau sekolah nih Kakak Nana. Gimana tuh? Ya. Dan itu memang apa ya, memang dilema. Iya, Dilema. betul. Nah, hanya saya mau cerita ada satu kasus yang sekolah itu membiarkan ketika ketika mereka praktek di luar sekolah itu maaf SMA apa pertanian ya kalau nggak salah itu, mereka berpraktek di luar, lalu ada satu pasangan yang mereka ini pacaran lalu ada laki-laki lain, anak murid laki-laki lain yang menaksir satu perempuan lain lagi gitu ya. Karena dia lihat mereka dua itu selalu pacaran, teman sekamarnya dia yang perempuan ini ditaksir oleh laki-laki lain, dan pada malam itu dia meminum minuman keras dan dia berusaha hampir memperkosa anak ini. Nah, lalu dilaporkan ke sekolah, mereka penyelesaiannya di polsek waktu itu, dan kami LBAP diundang. Saya pada saat itu mengatakan bahwa kalau itu tidak bisa ditolerir. Tapi siapa yang saya salahkan? Gurunya yang saya salahkan. Mengapa? Karena tidak 1 kali 24 jam melakukan piket. Kan mestinya ada beberapa guru. Dari jam sekian sampai sekian guru ini kayak gitu. Kalau anak diajak berpraktek di luar sekolah, ya di rolling ya, harus ada yang menjaga seperti itu. Saya menyalahkan guru karena tidak membuat itu, merolling itu. Kalau satu guru bertanggung jawab untuk 1 hari, maka tidak bisa. Dia akan capek, akan lelah. Harus 3 guru rolling. Dari jam berapa ke jam berapa, kayak gitu. Maka itu terjadi. Pertama saya salahkan gurunya. Kedua, saya menyalahkan siswa ini mengapa meminum minuman keras dan melakukan itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa dia harus dikeluarkan dari sekolah. Tidak. Saya katakan bahwa anak-anak ini butuh bimbingan pemulihan psikososial. Makanya saya menawarkan kepada guru-gurunya menghadirkan YP2MP untuk membantu nantinya. Seperti itu. Jadi mengintervensi anak-anak yang melakukan kesalahan itu dengan menghadirkan psikolog atau konselor. Kalau tidak ada psikolog, konselor yang dipakai. Begitu. Nah, terkait dengan yang tadi pertanyaan Ibu Chandra yang anak hamil lalu dikeluarkan, pernahkah kita terpikirkan bahwa kesalahan orang tua di rumah mungkin dalam mendidik dia, maka itu terjadi. Orang tua dipanggil, dikembalikan dengan cara, ya saya tidak bisa menyalahkan sekolah karena itu hak sekolah ketika anak melakukan kalau anak itu salah, tapi yang harus dipikirkan bahwa anak ini di bawah umur, dia tidak paham yang akan terjadi dengan hidup dia, maka yang harus diamankan adalah dia biarkan dia bukan dikeluar apa. Maaf saya tidak paham ini, tapi kan sampai dia melahirkan disampaikan bahwa oke, mungkin sekolah mengeluarkan kamu, tapi kamu harus selesai sekolahmu. Kalau sekolah lain tidak bisa terima, maka kamu menyelesaikan dengan paket kamu. Paket A, paket B atau paket C. Silahkan seperti itu. Tapi guru tidak melepas 100%. Setidaknya ada guru BK yang selalu membimbing. Mendatangi rumahnya, berdiskusi dengan dia, supaya tersampaikan
keinginan guru itu seperti apa, bahwa muridnya harus menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Itu bentuk perhatian lain ya yang diberikan. Itu yang kami coba tanamkan di sekolah-sekolah yang tempat daerah kerja kami. Seperti itu. Jadi memang tidak boleh menjadi contoh yang tidak baik kepada orang lain, tapi guru menghandle itu dahulu. Alasan mengapa harus dikeluarkan. Gitu. Oke, sebagai virus, tapi orang tuanya harus paham itu, bahwa kesalahan itu bukan ada pada sekolah, tapi pemahaman di rumah. Mungkin anak ini tidak dekat sama orang tuanya, maka dia melakukan hal itu. Seperti itu. Begitu Bu Chandra. Berat sebenarnya. Ya, ini minggu malam besok Senin seharusnya kita fresh ya, tapi ini materinya berat karena hati dan pikiran. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita semua bisa menangkap sebenarnya dari kalau kita mengikuti pemaparan narasumber kita pada malam hari ini, intinya adalah kita para guru ketika menempatkan anak di sekolah itu sebagai anak kita, maka perspektifnya menjadi berbeda. Penanganan kita juga menjadi berbeda dan mungkin bisa jadi lebih bijaksana seperti itu. Dan tawaran dari LBH Aksi di bawah pimpinan Kakak Nona itu ada kurikulum yang dapat membantu kita dalam menjalankan tugas, terutama untuk mencegah dan menangani kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Narasumber kita berjanji untuk memaparkan lebih detail pada minggu depan. Berarti kami menunggu partisipasi Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali di webinar mendatang karena teori tanpa penjelasan detail sepertinya kurang sulit ya kita terapkan, Kakak Nona. Dan insya Allah ketika kita bisa mendapatkan informasi tentang kurikulum itu secara detail, maka sebagian besar tugas kita dalam menjalankan tugas mulia, terutama untuk melindungi anak-anak kita di sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita guru-guru dapat mengemban amanah dari orang tua, bisa mengantarkan anak-anak kita menyelesaikan pendidikannya, bukan hanya cerdas, pintar, kognitif, aktif, psikomotor, tapi juga karakternya bisa kita kita bimbing, kita lengkapi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita closing, kita tutup. Kami mohon ada kata-kata penutup dari narasumber kita untuk mengantarkan kami semua nih Kak. Setidaknya ada PR kecil mungkin dalam seminggu sebelum kita ketemu kembali, kira-kira tips apa atau trik apa untuk bisa kami terapkan di minggu ini sebelum kita ketemu di tanggal 10 mendatang insya Allah. Silakan Kak. Iya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Chandra sampaikan, bahwa jadikan siswa, murid kita adalah anak kita di sekolah, agar perubahan yang dia dapat dari kita itu menjadi lebih baik. Dia dapat kekerasan di rumah, tapi ketika di sekolah kita menganggap dia adalah kita, maka meminimalisir persoalan dia yang di rumah dia tidak bawa ke sekolah, gitu. Nah, kebaikan yang dia terima di sekolah, dia akan membawa ke rumah. Maka jadikan anak atau siswa kita, murid kita adalah bagian dari hidup kita. Dia sebagai anak kita di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, kata-kata penutup dari narasumber kita. Kami mewakili teman-teman IGI Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada Kakak Nona atau Ibu Nur Aida Duwila. Sampai ketemu kembali pada webinar edisi 37 ya. Masih pada topik yang sama tapi lebih mengerucut ya ke
kurikulum yang nanti akan dapat diterapkan, kita adaptasi. Ya, terima kasih Kakak Nona. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, semuanya. sampai jumpa minggu depan ya Sampai Kak. jumpa. Terima kasih. Insya Selamat Allah, insya Allah. bertugas. Ya. Sama-sama. Makasih, makasih. Bapak Ibu yang belum isi presensi silakan. Terima kasih teman-teman sadar. Bu Anita, Bu Dewi Kinasi, Bu Indah, Pak Abdul Rahman, ya ada Bu Ailan juga. Terima kasih. Sama-sama Teh. Ya, Pak Witono yang tadi sudah berpartisipasi, Bu Desvika yang membantu kami di belakang layar juga. Bu Ailan, minta maaf ini angkat masalah sekolah. Iya. Ya, itu perspektif dari para pakar ya. Nanti kita coba dalami minggu depan. Terima kasih Bu Ailan. Oke, sampai jumpa besok ya. Katang diskusi di sekolah. Oke. Ya, selamat malam. Selamat menjalankan tugas di hari Senin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Saya tutup. Ibu, rekaman kegiatan nanti di mana di-share, Bu? Gimana? Rekaman kegiatan malam ini di mana nanti di-share? Videonya, rekamannya? Ya, mungkin ada channel YouTube-nya atau Oh, di mana? iya. Nanti saya share kembali. Ibu di grup mana ya? Saya dapat info ini tadi di Komet Rudal. Ada yang tuh. Oh, nanti Ibu masuk ke ini aja di channel